Halo sobat sehat semuanya, selamat siang. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alamanda dan saya akan memandu acara selama 45 menit ke depan, mengenal lebih dekat 1 jam lebih dekat dari IG Live Rumah Sakit UNS. Topik pada siang hari ini cukup menarik, yaitu psoriasis. Mengapa kita pilih topik psoriasis ini? Karena tepat pada hari ini tanggal 29 Oktober kita memperingati Hari Psoriasis Dunia. Nah, apa sih sebetulnya psoriasis itu? Kenapa sih kok ada sampai Hari Psoriasis Dunia? Apakah penyakit itu berbahaya? Dan bagaimana cara mengobatinya? Tenang saja sobat sehat, karena Rumah Sakit UNS akan menghadirkan 2 narasumber, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit UNS yang sangat mengetahui mengenai psoriasis. Langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama adalah Dr. Triasari Oktaviana, spesialis kulit dan kelamin. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Manda. Dan Selamat yang siang, Sobat Sehat. berikutnya, amin, adalah Dr. Amarilis, spesialis kulit dan kelamin. Siang, Dokter. Selamat siang. Sudah standby ya, Dok ya. Nah, jangan lupa sobat sehat di IG Live Rumah Sakit UNS pada siang hari ini kita boleh sobat sehat boleh menanyakan topik-topik seputar psoriasis di kolom komen, dan nanti pada akhir acara kita akan memilih satu pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit UNS. Oke, kita mulai saja ya, Dok ya, biar lebih cepat ya. Nah, sebenarnya apa sih, Dok, psoriasis itu dan bagaimana tanda-tandanya sehingga kita bisa mengetahui ini itu terkena psoriasis gitu. Ya. Mungkin Dokter Sari dulu. Ya, terima kasih Dr. Manda. Saya menyapa lagi ya. Selamat siang Sobat Sehat semuanya. Juga saya juga ingin menyapa teman-teman dari komunitas psoriasis di Rumah Sakit UNS yang selama ini sudah cukup istilahnya guyup rukun di sini. Jadi alhamdulillah sudah hampir berjalan sekitar 4 tahun kami ada komunitas psoriasis. Yeah. Jadi psoriasis ini kenapa menjadi perhatian khusus? Psoriasis itu sebenarnya merupakan suatu kelainan kulit, dia peradangan atau inflamasi yang sifatnya kronik residif. Jadi dia sifatnya kambuh-kambuhan. Dan dia ditandai dengan adanya bercak merah, mungkin bisa dibantu ditunjukkan wujud kelainan kulitnya. Jadi dia khasnya ada bercak merah tebal, kemudian permukaannya tampak sisinya juga cukup saya bisa tebal melihat ya. Di layar yang ada di belakang kami. Sisinya juga cukup tebal, kemudian berwarna keperakan. Biasanya predileksinya di area kepala, lokasinya ya, Dok. Lokasinya di area kepala, siku, lutut yang rentan dengan trauma, dan dia memang kambuh-kambuhan itu tadi. Oke. Sebetulnya berarti kira-kira ada faktor pencetus ya, Dok ya, berarti yang bisa memicu psoriasis itu. Mungkin Dokter Ama bisa menjelaskan? Ya, terima kasih Dokter Manda. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk berbicara masalah pencetus gitu, jadi tidak semua orang memang bisa menderita suatu psoriasis gitu ya. Psoriasis itu lebih spesifik orang-orang dengan bakat tertentu aja yang bisa menderita psoriasis. Nah, bakat ini diturunkan seperti kayak misalnya keluarga yang ada hubungan darah, atau misalnya orang tua punya sakit jantung, otomatis kita lebih berbakat menderita penyakit jantung. Psoriasis juga begitu. Jadi psoriasis merupakan suatu penyakit autoimun yang sekarang mungkin udah sering banget ya orang kita dengar gitu ya, autoimun gitu. Nah, apabila keluarganya atau memang ada hubungan darah memang punya bakat itu, nah dia itu akan berbakat menderita psoriasis atau autoimun lain mungkin gitu. Nah, faktor pencetusnya apa sih? Nah, apabila suatu orang atau penderita itu punya bakat autoimun, faktor pencetus utamanya adalah stres biasanya. Namun kalau untuk sudah menderita psoriasis sendiri, faktor pencetus lesi atau kelainan kulit di psoriasis apa? Biasanya yang terkena trauma, misalnya sisir batas antara
kulit kepala berambut dan wajah, kan kena sisir tuh. Nah, itu seperti kena trauma. Atau misalnya siku. Kenapa sih siku sering? Karena sering ke centok-centok misalnya meja atau seperti yang tadi Dokter Sari sampaikan ya Dok ya, atau bokong seperti itu karena suka duduk ya, karena trauma atau garukan kayak gitu itu bisa. Ya, oke. Berarti lebih sudah ada bakat dulu terlebih dahulu, kemudian ada faktor yang memicu bahwa itu bisa terjadi sewaktu-waktu gitu ya Dok ya. Kira-kira ada pemicu lain nggak Dok, misalnya kayak makanan ataupun gaya hidup gitu yang sekarang akhir-akhir ini kan lagi banyak terapi yang berhubungan gitu, penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup kita gitu. Kira-kira mungkin yang stres. Sekarang stres semua pandemi ya banyak sih ya Dok ya. Iya, intinya memang healthy lifestyle itu juga tetap kita selalu menganjurkan ke para pasien psoriasis, pada menderita psoriasis. Jadi kalau di beberapa literatur memang menyebutkan ada beberapa makanan yang bisa berpotensi memperparah peradangannya gitu ya, Dok, ya. Jadi dari yang sudah pernah diteliti itu memang beberapa yang penting itu bisa dilakukan diet gluten. Jadi ya gluten free diet itu termasuk yang kita sering edukasikan ke pasien dan alhamdulillah memang lumayan mengontrol. Jadi kita tahu bahwa psoriasis tugas utamanya itu memang tidak menghilangkan sama sekali, cuma memang kita mengontrol bagaimana supaya psoriasis ini tidak kambuh-kambuhan. Nah, itu termasuk beberapa literatur juga ini ya menyebutkan. Mungkin bisa dijelaskan Dok kepada sobat sehat yang gluten itu apa ya Dok ya? Karena mungkin ada beberapa yang diet bebas gluten tadi. Ya, gluten free diet. Jadi tepung. Contohnya gitu ya. Mie yang paling simpel. Berarti ini ya sobat sehat ya. Mungkin lebih bisa lebih eksplisit. Diet gluten adalah diet yang menghindari tepung-tepungan seperti mie, roti gitu ya berarti ya Dok ya. Oke. Tapi sekarang juga ada ya roti bebas gluten. Banyak sekarang mie bebas gluten. Ada lagi Dok mungkin makanan-makanan atau kerupuk gitu ya Dok. Yang sudah diteliti itu ya berarti ya Dok ya. Ini juga kalau red meat itu juga beberapa literatur menyebutkan itu juga. Terus kalau yang lain jelas ya, kalau bisa memang tidak merokok, tidak konsumsi alkohol itu jelas. Itu tadi yang berhubungan dengan lifestyle ya Dok ya. Jadi kita harus menjaga pola hidup kita, gimana caranya selalu dalam kondisi yang sehat dengan tidak merokok, kemudian jangan stres ya Dok ya. Jangan stres. Mungkin dengan olahraga bisa mengurangi stres ya Dok ya. Menyeimbangkan antara stres. Oke. Nah, ini ada lagi yang ditanyakan Dok. Kalau memang psoriasis itu bisa dikendalikan ya istilahnya, berarti dia nggak berbahaya ya Dok ya? Atau sebetulnya berbahaya Dok kalau psoriasis itu gitu, kalau misalnya kita lagi kambuh gitu dengan psoriasis itu gitu. Dokter Ama mungkin mau menjawab Dok? Ya, sebenarnya psoriasis itu apabila kita sudah didiagnosis ya, Anda menderita psoriasis gitu, berarti sebenarnya psoriasis itu kan ada di dalam tubuh kita. Nah, kita tapi bisa mengontrol psoriasis itu sendiri gitu. Bagaimana caranya biar nggak kambuh sih? Biar kalau misalnya nggak ada kelainan kulitnya itu bisa bertahan lama. Sama halnya sama penyakit-penyakit yang lain, misalnya yang familiar lah, jantung atau diabetes, penyakit gula gitu. Ya sekalinya didiagnosis penyakit gula kan dia punya penyakit gula, tapi bisa dikontrol kan, jadi bisa gula darahnya normal, hidupnya juga dijalani dengan normal kayak gitu. Nah, bahayanya itu apabila seseorang penderita psoriasis memang jatuh ke keadaan yang buruk, misalnya erythroderma tuh gimana sih? Jadi sudah terjadi peradangan yang luas, bisa menyerang seluruh tubuh. Bisa dibantu gambarnya tadi ada ya. Gambarnya ya. Nah, ini memang perlu penanganan, biasanya kita rawat ya kalau misalnya sudah seperti ini gitu contohnya gitu ya. Nah, jadi kita sudah tidak bisa menemukan lagi nih psoriasisnya mana ya, kelainan kulitnya terus udah karena saking sudah menderita seluruh tubuh ya susah kita temukan gitu. Nah, ini yang kondisi-kondisi yang masuk ke bisa dikatakan gawat darurat di bidang kulit gitu. Ya, ini bisa tercetus memang karena psoriasis tapi yang tidak terkontrol. Misalnya pengobatannya
tidak terkontrol dengan baik gitu. Terus stresnya ada terus Ya, gitu sehingga meluas ya. gitu. Berarti pada prinsipnya harus tetap kita kontrol dan kita obatin dengan ahlinya ya dok ya. Kalau gitu mungkin pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya pengobatan psoriasis itu seperti apa dok? Dan ya apakah dengan pengobatan itu bisa mengontrol semuanya atau harus kombinasi gitu? Mungkin dokter Sari bisa menjelaskan kepada sobat sehat semuanya mengenai pengobatan psoriasis itu sendiri. Terima kasih Dokter Manda. Jadi pengobatan psoriasis itu memang sifatnya rotasional ya. Jadi memang karena dia perjalanan penyakitnya cukup panjang sehingga terapinya memang harus rotasi. Jadi kadang topikal kita bantu sistemik, kemudian juga topikal tuh oles ya, obat oles. Terus kemudian untuk derajat keparahan tertentu kita bisa menggunakan beberapa obat sistemik yang memang sifatnya menekan imun, obat yang diminum. Kemudian ada juga yang fototerapi yang alhamdulillah di Rumah Sakit UNS juga tersedia layanan fototerapi, Neuropen UVB. Sudah ada ya dok ya terapi yang bagus ya dok ya. Sejak hampir 4 tahun ini ya. 4 tahun. Sobat sehat jangan lupa ya untuk Rumah Sakit UNS kita punya keunggulan yaitu kita punya fototerapi yang bisa menangani kasus-kasus psoriasis gitu. Terus jadi kombinasi berarti ya dok ya. Nanti ada lagi yang terakhir tuh agen biologis ya dok ya, jadi lebih spesifik lagi seperti itu. Jadi yang penting memang kalau penderita psoriasis tuh dia harus istilahnya menerima keadaan dulu. Jadi memang harus bersahabat dulu ya dengan psoriasis. Soalnya ketika dia denial terus justru akan makin menekan sistem ketahanan tubuhnya, dia makin malah tak terkendali. Jadi sebaiknya memang dia harus bersahabat dulu. Nanti kita sama-sama menjalani terapi. Insya Allah, alhamdulillah sudah banyak terkontrol dari komunitas psoriasis yang di sini. Seperti itu. Ya, karena sesungguhnya memang bisa nggak sih penderita psoriasis ini nggak ada kelainan kulitnya gitu merah-merah gitu, malu atau gimana gitu? Bisa bebas lesi, jadi bisa tidak ada bercak merah satupun. Nah itu untuk menuju ke sananya memang perjuangan dulu gitu. Nanti ketika bebas kelainan kulit, nah kita sudah bisa benar-benar beraktivitas, mungkin malah memang bisa diberhentikan obatnya ya dok, menggunakan pelembab saja. Istilahnya remisi ya. Remisi istilahnya. Jadi psoriasisnya tidur lah. Kalau misalnya lagi flare bangun lah gitu. Kalau diistilahkan seperti itu sebetulnya ada yang bilang bahwa psoriasis itu mungkin tidak bisa sembuh tapi terkontrol gitu ya dok ya. Penyakit yang akan selalu ada tapi bisa dikontrol. Sobat sehat, jadi jangan khawatir bahwa psoriasis itu ada pengobatannya walaupun mungkin kita kita kadang galau ya kalau kita menderita psoriasis, tapi tidak usah khawatir gitu, harus bisa menerima dulu ya dok ya tadi ya. Oke, sekarang yang lagi hangat dok, topik mengenai psoriasis itu kan tadi sudah dibilang bahwa dia adalah semacam autoimun. Nah, karena sekarang kita lagi masa pandemi dan kita di dalam tanda kutip diwajibkan untuk vaksin ya dok. Boleh nggak sebetulnya ya dok pada pasien psoriasis itu mendapatkan vaksinasi untuk COVID-19 dari dokter saya dokter Sari mau menjawab karena itu topik yang lagi hangat ya dok ya. Boleh berarti ya dok ya. Boleh mendapatkan ya jadi memang yang utama kita pastikan dulu derajat keparahannya bagaimana, terus apakah dia juga sedang mengkonsumsi obat-obat yang imunosupresan tadi. Misalnya kita sering berikan methotrexate ya, misalnya seperti itu. Jadi dipastikan dulu. Jadi biasanya penderita psoriasis itu pasti sudah punya istilahnya afiliasi dengan dokter yang biasa memantau keadaannya. Jadi nanti di Rumah Sakit UNS pun kita sudah menyediakan belangko ya untuk apakah dia layak atau tidak untuk vaksin. Jadi nggak usah khawatir ya dok ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah banyak yang divaksin dari penderita psoriasis dan tidak ada
Ya, tidak ada dampak yang cukup serius ya, gitu. Aman-aman aja ya berarti ya. Paling ini diperhatikan faktor komorbidnya gitu. Apakah dia juga menderita penyakit yang lain itu? Faktor komorbid itu adalah faktor yang penyakit penyertanya ya dok ya. Gitu. Misalnya dia ada hipertensi, tapi dia punya psoriasis atau penyakit jantung atau itu yang menderita psoriasis, itu juga lebih pengawasannya lebih ketat aja sih. Oke. Nggak usah khawatir ya Sobat Sehat, silahkan datang ke Rumah Sakit UNS, bisa vaksin secara aman karena kita ada screening dulu ya dok ya. Dan sejauh ini pengalaman dari Dr. Amarilis dan Dr. Triasari, ada pasien-pasien dengan psoriasis sudah banyak yang vaksin dan insya Allah baik-baik saja gitu ya. Kalau pada Sobat Sehat, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komen ya. Nanti kita akan baca satu-satu. Barangkali ingin tahu apapun tentang psoriasis lah. Ini mumpung ada pakar-pakarnya. Kalau gitu pertanyaan yang sebentar. Oke, ada yang baru dengar dok tentang psoriasis. Tadi udah dibilang ya. Ya gini, aja kita pakai bahasa awam aja ya. Jadi psoriasis itu gini, ibaratnya kulit kita tuh regenerasi sekitar 28 hari. Jadi ganti kulitnya ya. Tapi kalau orang psoriasis tuh 3-5 hari sudah muncul kulit baru. Akibatnya dia akan terjadi penimbunan kulit. Makanya kan penampakannya tampak plak merah dengan squama, sisik itu tadi. Nah itu jadi dia memang bisa menimbulkan keluhan seperti gatal atau kadang terasa panas bahkan sakit. Jadi nanti pada psoriasis yang udah artritis sudah disertai keluhan nyeri persendian itu yang kita mesti biasanya kolaborasi dengan penyakit dalam bagian internal seperti itu. Semoga bisa menjelaskan ya Sobat Sehat. Psoriasis. Oke dok, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana mengatasi lesi yang selalu muncul kembali pada area bekas masker di area hidung? Ini pada pasien psoriasis ya? Pasien psoriasis. Lesi itu merah-merah berarti ya dok ya mungkin ya? Oke dokter Rama boleh menjelaskan dok mengatasinya? Ya, karena lesi atau kelainan kulit pada psoriasis ini tuh munculnya memang pada daerah-daerah yang sering trauma. Dan kalau misalnya kita menggunakan masker, kadang-kadang kan ada kawatnya yang penekanan ya. Makanya ada penekanan gitu. Ya tentunya kalau misalnya pengen menghindari lesi yang selalu muncul, memang selain pengobatannya tetap dilanjut, misalnya oles obatnya, terus kemudian menggunakan pelembab gitu, agar ketika memang terjadi gesekan dengan si masker atau pengait maskernya ini tidak terlalu menimbulkan gesekan yang terlalu agresif ya, kuat ya gitu. Terus kemudian juga bisa kita milih masker yang memang di kawat hidung ya, kawat hidungnya ini ada yang disertai dengan bantalan gitu, yang empuk. Sampai dikasih bantalan itu ya? Ada gitu. Ada beberapa masker yang memang di sini ada bantalan empuknya gitu. Itu juga kita bisa pakai atau kita bisa pilih memang kalau misalnya lesinya itu ada di hidung gitu. Jadinya untuk mengurangi lesi yang selalu muncul kembali. Atau mungkin ini dokter, pernah ada dulu waktu zaman kita masih awal-awal COVID itu ada hipomasni itu ya. Jadi itu saking bingungnya itu kan dikasih bantalan gitu. Bisa cari ini bahan semacam silikon itu, jadi nyaman di kulit tapi juga kita kan nggak terlalu gesekan dengan maskernya. Itu salah satu tips aja sih. Oke. Ya berarti Sobat Sehat bisa coba ya nanti, jadi pada area yang sering-sering tertutup terutama dengan masker, untuk mengurangi keparahan atau mencegah biar lesinya nggak selalu timbul di area tersebut, sudah diberikan tips-tips yang sangat bagus. Mungkin bisa diberikan silikon, kemudian boleh dikasih bantalan ataupun tadi sudah disebutkan diberikan pelembab. Nah, sekarang tentang pelembab, nyambung lagi, berarti sebetulnya pasien dengan psoriasis itu tetap boleh pakai skincare ya dok ya? Gimana dok? Karena itu kan ada merah-merah, terus sisik-sisik gitu ya. Sebetulnya bagaimana dok penggunaan skincare? Apakah ya nggak boleh gitu karena kamu sedang dalam pengobatan, atau kita tetap boleh pakai skincare?
Dokter Sari yang menjawab dulu, kemudian disambung dengan Rama atau berdua. Ya, Mumpung intinya ini banyak kasusnya, skincare Dok. perawatan kulit ya tetap wajib gitu. Tetap Bahkan wajib nanti ya, oke. ketika psoriasisnya pun sudah sirna dari kulit bukan berarti terus cuek gitu juga enggak. Kita tetap anjurkan terutama pemakaian moisturizer pelembab. Ya. Jadi terus yang kan kita harus menjaga supaya kulitnya tidak kering, karena begitu kering muncul sensasi gatal, nanti garuk bisa muncul psoriasis baru kan. Itu harus dijaga. Jadi pelembab itu wajib hukumnya untuk penderita psoriasis. Kemudian kalau di wajah ya sama ya, kayak tabir surya gitu. Apa itu? Wajib tabir surya, sunscreen, sunblock, apa Iya. istilahnya itu. Nah, itu tetap harus dipakai. Iya. Malam kalau misalnya krim malam ya tergantung gitu. Misalnya kalau tergantung kita psoriasisnya itu, tapi tetap kan kita menggunakan moisturizer gitu. Nah, nanti tinggal dari SPKK-nya atau dari dokter kulitnya yang memperbolehkan penggunaan misalnya krim malam dengan bahan aktif. Apa gitu ya, Dok? Ya, aktif kan sekarang banyak tuh, ada niacinamide atau ceramide atau apa gitu ya. Itu tergantung masing-masing. Jadi personal. Jadi mungkin pasien psoriasis itu kalau ingin skincarean sebenarnya boleh-boleh aja, tapi tetap harus evaluasi apa sih regimennya skincare-nya ya, Dok ya, biar wajib malah aman ya. Bukan boleh aja tapi wajib tetap. Sama halnya gigi butuh odol gitu. Gigi butuh odol. Oke, sobat sehat, boleh tambahkan pertanyaan-pertanyaan banyak. Jangan lupa nanti di akhir acara kita akan pilih satu pemenang yang akan mendapatkan voucher. Pertanyaan berikutnya ada dari apakah psoriasis bisa sembuh? Nah, gini bisa Dok. sembuh. Bisa sembuh. Gimana Dok? Lebih tepatnya sih bisa terkontrol gitu ya. Jadi kembali lagi psoriasis itu kan sekali didiagnosis ya pasti akan ada terus gitu. Sama halnya kayak misalnya kita didiagnosis sakit jantung atau sakit diabetes gitu kan sama ya, psoriasis juga gitu. Bu, Pak, Bapak sekarang menderita psoriasis ya gitu. Nah, berarti si psoriasisnya ada di tubuh gitu. Tapi bisa hilang nggak sih? Bisa gitu. Namanya remisi atau psoriasis yang lagi tidur gitu gampangannya gitu. Jadi bisa remisi tapi bisa kambuh kembali. Atau juga sama misalnya dia penyakit jantung. Ya kadang-kadang bisa serangan jantung. Tapi bisa juga nggak pas serangan jantung ya biasa-biasa aja. Psoriasis juga seperti itu sih gitu. Jadi yang jelas tidak bisa hilang sama sekali. Tapi kalau misalnya dikatakan sembuh kayak bisul hilang benar-benar total itu enggak. Karena bukan penyakit infeksi ya, infeksi bakteri atau gimana. Oke, itu tadi Dokter Triasari bilang ada komunitasnya ya, Dok, bahkan jadi psoriasis. ini kan nanti ya. Terus terang ini mempengaruhi penampilan, jadi nanti ngaruhnya ke kualitas hidup juga. Jadi dengan adanya komunitas tuh kita saling membesarkan hati, gitu, saling support. Alhamdulillah bahagia mereka di sini. Sobat betul ya. Banyak sekali komunitas yang bikin kita bahagia. Bisa, alhamdulillah ya Allah. Karena gimana pun bahagia itu adalah kunci kesembuhan ya Dok ya. Sobat sehat bisa loh ikut komunitas-komunitas psoriasis ataupun komunitas-komunitas saya yang berhubungan atau yang membuat sobat sehat merasa nyaman. Dengan begitu nanti tercipta apa sih Dok, rasa happy dengan komunitas tersebut. Insya Allah proses kesembuhannya akan lebih baik lagi. Iya, gitu. Bisa juga ya tanpa penderita psoriasis bisa juga ya ikut komunitas gitu. Jadi boleh ya Dok ya. Kayak jadi pasti pendamping ya, mendukung gitu loh. Mungkin ada jadi sebenarnya dulu setiap 3 bulan di rumah sakit UNS selalu ada ini sebelum pandemi ya. Kita selalu ada pertemuan gitu. Bahkan kalau bulan Oktober gini kita biasanya adakan pertemuan agak mengundang massa. Karena pandemi mungkin ditunda dulu ya Dok ya. Iya, Pak Demo. Pertanyaan berikutnya, psoriasis itu apakah seperti ketombe bersisik? Wah, berarti di kepala berarti ya Dok ya? Kayaknya ada tadi ya, sempat ada gambarnya kita munculkan di kepala tadi. Yang kepala, yang kepala mana ya? Jadi pada prinsipnya hampir mirip ya. Kadang
diobati seborrheic itu dermatitis seborrheic ya eksim, jadi beda sekali dengan ini ya, mungkin seperti ini, jadi ada bercak merah, kemudian ada squamanya yang susah untuk dilepas, jadi dia lebih lekat dibanding dengan ketombe pada seborrheic. Jadi kalau ketombenya seborrheic atau yang tadi apa, ketombe ketombe bersisik dok tadi ya, pertanyaannya. itu lebih lebih berminyak ya, jadi lebih ringan lah, nggak seperti ini. Kalau ini memang agak susah untuk disembuhkan. Ya bentuknya sih memang hampir mirip. Ya, berarti salah satu tanda dari psoriasis yang di kepala adalah memang ketombe bersisik. Tapi mungkin sobat saya juga nggak usah khawatir ya, jangan-jangan nanti begitu ketombe terus udah parno sendiri gitu, enggak. Memang harus tetap dikonsulkan kepada ahlinya, ahlinya yang memang mengetahui tentang psoriasis itu sendiri. Apakah, ini pertanyaan lucu juga ya, apakah bekas luka psoriasis bisa hilang seiring waktu? Bekas lukanya mungkin yang tadinya merah jadi hitam gitu ya dok ya, atau jadi lecet-lecet gitu mungkin maksudnya ya. Gimana dok? Kalau untuk menarik nih, bekas lesi ya, bekas kelainan kulit psoriasis, misalnya menjadi hitam gitu ya, kayak bekas gitu ya, bekas luka gitu ya, jadi hitam-hitam ya bisa lama-lama bisa hilang seiring perkembangan waktu, perjalanan waktu gitu. Ya itu tadi dengan penggunaan moisturizer yang rutin, terus kemudian memang disiplin gitu, itu bisa hilang sempurna. Ya sempurna ya dok, seperti dengan catatan mungkin lesi barunya nggak muncul gitu. Ya nanti jadi merah lagi, hitam lagi. Merah lagi, itu kayak siklus ya. Ya intinya pelembab sih. Sebenarnya bisa menghilangkan itu. Ya pokoknya nggak usah khawatir gitu. Apapun model bekas luka tuh yang dari psoriasis tuh, asal dia nggak lagi kambuh juga bisa kita berikan pengobatan gitu. Selain obat, ini pertanyaan berikutnya, yang bertanya juga bagus ya. Selain obat, bagaimana perawatan kulit psoriasis untuk mencegah meluas atau berulang? Meluas dan berulang beda ya sobat saya. Untuk mencegah biar nggak meluas dok, kadang-kadang ada yang cuma di siku gitu, kadang-kadang ada yang cuma di kulit kepala gitu. Mungkin tadi ya dok ya lebih ke arah manajemen. Iya, kalau memang sedang flare ya diobati, sedang kambuh diobati. Nanti setelah itu kan tinggal maintenance ya, perawatan. Jadi nanti sebenarnya kalau sudah kita bisa istilahnya mengeliminasi kira-kira pencetusnya apa, itu bisa dihilangkan. Insya Allah psoriasisnya pun akan terkontrol. Jadi nanti otomatis kekambuhan pun bisa ditekan, diminimalkan seperti itu. Jadi kalau memang sedang flare ya sedang kambuh ya jangan ragu untuk segera memeriksakan diri, karena nanti begitu sudah banyak tadi seperti dijelaskan dokter Ama sampai jadi erythroderma nanti harus rawat inap gitu. Kondisi jangan menunggu jadi lebih parah ya sobat. Dilarang digaruk. Jangan menggaruk karena menggaruk salah satu trauma. Fenomena Koppner ya. Jadi lesi psoriasisnya sendiri. Itu salah satu tips kepada sobat sehat yang punya psoriasis, bahwa garuk itu adalah larangan mutlak ya dok ya. Oleskan pelembab jika gatal. Oh iya, kita pakai, biasanya kasih ada obat sih ya, biasanya pasien psoriasis sudah biasa itu ya pakai kortikosteroid juga kan. Oke. Berarti sebetulnya pencetus atau yang bikin dia tambah luas itu beda-beda ya dok ya, tiap individu ya. Ya bisa dari trauma itu, terus kemudian stres yang untuk mencegahkan tadi pertanyaannya berulang atau meluas kayak gitu ya, selama faktor pencetusnya ini ya kita harus kendalikan. Iya. Dan itu yang bisa tahu adalah orang itu sendiri ya, betul ya. Terus juga ini perlu diperhatikan, sering pasien datang dengan keluhan, dok saya habis demam, habis batuk pilek kok psioriasisnya tambah bisa. Memang bisa dicetuskan oleh infeksi ya, terutama radang tenggorokan. Jangan biarin aja gitu kalau misalnya flu, sakit batuk pilek gitu ya, jangan dicuekin lah. Alhamdulillah hari ini tadi ada pasien yang memberitakan kabar gembira. Jadi alhamdulillah psoriasisnya benar-benar hampir hilang ya tadi ya. Ternyata setelah dia perawatan gigi, jadi pada Bu Astari halo. Jadi alhamdulillah psoriasisnya bisa bagus. Kulitnya hampir orang nggak tahu kalau dia mantan psoriasis gitu. Jadi beliau sendiri sudah mengakui ya dok, ternyata faktor stres itu luar biasa pengaruhnya dalam perjalanan penyakit saya. Terus
dia perawatan gigi itu hampir 1 tahun waktu itu. Iya. Kalau 1 tahun itu berapa bulan deh tadi? Alhamdulillah, saya senang dapat berita gembira hari ini. Ya, jadi manajemen stres Ya, itu sangat berpengaruh pada pasien dengan psoriasis ya. Betul. Saya punya pengalaman dengan pasien psoriasis itu, dia sebetulnya cukup baik gitu dok. Dan hobinya dia, karena saya sarankan untuk memanage stres, dia hobinya adalah bersepeda. Bersepeda, dia memanage stresnya dengan bersepeda. Tapi bersepedanya itu jauh dok, sampai panas 10 kiloan gitu. Ke Prambanan kalau nggak salah. Terus beberapa waktu kemudian tiba-tiba merah semua. Nah kalau kayak gitu gimana dok? Nggak boleh berlebihan kali ya dok ya. Satu lagi nih, mumpung saya ingat ada pertanyaan dari pasien, dok, apa bedanya saya harus fototerapi di rumah sakit UNS dengan saya berjemur gitu? Iya, itu pertanyaan. Ya, itu sering sekali. Bahkan saya ingat ada hampir cerita dari dokter Manda itu ada pasien yang dia karena berpikiran seperti itu, dia ikut Car Free Day dari waktu itu ya, dari matahari terbit sampai terbenam. Jadi saking kelamaan nanti beberapa hari kemudian datang ke sini untuk kontrol karena flare semua merah semua. Jadi memang kepanasan perlu diperhatikan bahwa dosis fototerapi yang di sini itu memang sudah efek terapeutiknya sudah diuji. Jadi memang bukan seperti ketika Anda berjemur. Kalau berjemur kan UV-nya sudah tidak terkontrol, iya. Kalau di sini sudah selected narrowband UVB. Ya. Di rumah sakit UNS sudah menyediakan fototerapi narrowband UVB ya sobat sehat ya. Jadi khusus sinar matahari UV sinar UV yang didesain dirancang untuk pengobatan psoriasis ataupun penyakit autoimun yang lainnya. Jadi beda dengan berjemur yang dimana seperti Dokter Rama bilang bahwa sinar yang masuk saat berjemur itu nggak didesain khusus gitu. Dia semua tipe sinar masuk semua gitu. Makanya gelombangnya beda juga. Makanya akan menimbulkan efek yang berbeda pula pada kulit kita gitu ya dok ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bila gejala psoriasis tidak membaik, adakah obat obat minum sistemik berupa oral ataupun suntikan? Tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya dok, bila ada terapinya kan rotasional tadi ya. Ya. Gimana dok? Boleh dijelasin ulang lagi nggak Bapak dok? Jadi untuk terapi pada psoriasis memang selain oles, memang ada yang minum. Terus kemudian sekarang juga berkembang ke arah suntikan. Agen biologis. Iya, namanya agen biologis gitu. Tapi tetap di rotasi ya dan kombinasi biasanya juga gitu. Kalau misalnya tergantung lesi psoriasisnya. Kalau misalnya kelainan kulitnya berapa persen nih gitu, butuh terapi hanya oles kah atau oles dikombinasi dengan yang lain, itu bisa minum, kemudian bisa fototerapi juga gitu. Nah nanti kalau misalnya membutuhkan agen biologis itu juga kita bisa berikan gitu. Cuma memang agen biologis ini ya saat ini tersedianya di tipe A ya, rumah sakit tipe A gitu. Jadi untuk yang BPJS. Dan itu syaratnya emang nggak mudah ya. Kecuali screeningnya banyak. Dan kalau memang istilahnya pasiennya mampu gitu. Ini terus terang mahal ya terus. Agen biologis untuk terapi psoriasis itu mahal ya. Yang tadi dibilang injeksi ya dok ya? Injeksi agen biologis ada juga yang methotrexate injeksi juga ada. Itu memang harus dilakukan di rumah sakit kalau yang suntik gitu. Nggak bisa dilakukan oleh pasien sendiri di rumah ya dok ya? Oke. Pada prinsipnya berarti kalau kita sudah punya psoriasis dan kita selalu minum obat, selalu mengoleskan obat, itu tetap harus dikontrol oleh dokternya ya dok ya, agar pengobatannya yang diberikan lebih optimal lagi hasilnya dibandingkan kalau oles-oles sendiri terus, padahal sebetulnya mungkin udah sembuh ya dok ya, nggak perlu obat-obat lagi gitu. Wow, pertanyaannya masih ada loh yang mau dapat voucher banyak ternyata ya. Apa cuaca bisa bikin kambuh? Nah, karena kalau dingin atau panas sekali itu kambuh gitu. Bisa.
Gimana Bisa. Dok? Mungkin bisa lebih diperjelas gitu. Ya, bisa Termasuk sekali salah ya. satu pemicu. Tadi kan di awal juga sudah disampaikan ada pasien yang terlalu kepanasan karena kelamaan berjemur pun bisa membuat kambuh psoriasisnya. Cuaca dingin pun bisa karena logikanya kadang begitu cuaca dingin kulit kita makin terasa kering. Nah, saya bilang tadi kering pasti muncul sensasi gatalnya, otomatis digaruk. Digaruk nanti muncul fenomena Koppner itu yang muncul psoriasis baru, bercak merah baru. Nanti kalau itu nggak terkontrol ya memang jadi meluas pasti. Jadi intinya bisa ya faktor lingkungan tuh bisa ngaruh banget. Iya. Lingkungan termasuk cuaca ya, Iya. sobat sehat ya. Oh berarti ya tadi ya seperti bilang ya tertrigger oleh faktor-faktor di luar yang dari dalam kita. Apa psoriasis dapat mengenai sendi? Ya, dan apakah gejalanya kalau kita sudah terkena psoriasis yang di sendi gitu ya Dok ya? Gimana nih Dok? Wah pertanyaannya banyak ya. Ayo teruskan. Lanjut sampai malam. Agar vouchernya nanti diundi dulu. Psoriasis bisa mengenai sendi. Oke. Eh, Sendi manapun ya Dok ya? sendi biasanya memang sendi-sendi ini ya. Apa nih namanya? Ruas jari Bukan tangan. sendirian ya, bukan sendirian. Sendi-sendi pergelangan tangan. Kemudian memang bisa juga mengenai sendi-sendi yang besar. Ini juga bisa gitu. Nah, kapan sih psoriasis itu kok bisa mengenai sendi gitu? Biasanya memang pada penderita psoriasis yang memang sudah berlangsung lama ya, lama sekali gitu. Jadi itu bisa mengenai sendi. Tapi juga ada yang terkena sendi dulu gitu, belum muncul psoriasisnya sudah belum ada. muncul psoriasis Iya. lesi yang di kulit, Itu juga tiba-tiba bisa. sendinya kena gitu ya Dok ya? Ada yang seperti itu. Oh, Oke. Mungkin lebih jarang tapi ya Dok ya. Terus tadi Iya sama. Jadi biasanya pasien pasti akan mengeluhkan hal itu, kok saya persendian saya mulai sakit ya itu. Nah itu kita biasanya harus evaluasi lebih lanjut. Jadi ya, nanti tapi pemeriksaan kadang-kadang kan darah. larinya nggak ke kulit ya, nggak ke DV ya. Nah, Sendi jadi kan nanti biasanya ke dalam penyakit dulu. dalam biasanya. Oh, Tapi makanya biasanya kalau yang sendi dulu yang kena tapi dia itu punya bakat ke psoriasis, Resiko. jadi psoriasis itu biasanya ada kelainan kuku. Oh Gitu. oke. Wah itu pengetahuan baru ya sobat sehat ya. Jangan lupa untuk selalu men-screening adakah nyeri-nyeri sendi ataupun adakah kelainan-kelainan di kuku yang bisa kita amatin gitu ya. Pertanyaannya Kemudian adakah pola makanan untuk penyintas psoriasis? Terlalu banyak telur apakah memperparah? Wow, makanan itu yang tadi dibilang ya Dok ya beberapa Iya yang beberapa mencetuskan kalau ya. memang hipersensitif itu tadi ya terhadap gluten. so memang bukan pencetus ya. Jadi psoriasis bukan karena Makanan. pencetusnya itu bukan karena makanan, tapi ada yang makanan yang kadang-kadang jadi Memperparah lebih gatal, kondisi. memperparah lesinya, memperparah kelainannya atau gatalnya mungkin itu ada gitu ya. Gluten Berarti tadi. ya yang sudah diteliti menurut narasumber kita kali ini yang tadi disebutkan yaitu yang gluten free. Jadi yang tepung-tepungan nih seperti itu atau ada juga yang menyebutkan daging merah. Tapi sampai sejauh ini kalau Kita untuk masih telur butuh iya, masih butuh penelitian lagi untuk makanan-makanan yang lain termasuk telur tadi gitu. Mungkin pasien psoriasis bisa apa sih niteni itu namanya apa sih Dok? ngemake ya. Bisa mengamati Mengamati sendiri sendiri, gitu. ya. Apa sih yang Menandai. memperparah selain dari makanan ya? Iya, tapi jangan disugesti juga karena memang kalau yang di masyarakat kan nanti makan amis-amis jadi gatal, Jadi nah ini apa ada gitu. tulisan nih Dok. Pantangan makanan penderita psoriasis kira-kira ada nggak ya Dok ya? Nggak ada ya, terutama kalau misalnya memang pasiennya itu ya gluten itu tadi sensitif, Sudah diet ya, gluten. gluten sensitif ya dikurangi ya, tapi memang dengan Hindari, diet pantang ya. gitu ya bisa, Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada ya Alhamdulillah ada kok yang di sini dia konsisten dengan diet gluten. Ya. Semoga pas lihat juga nih Bu Alif nih itu salah satu yang selalu saya minta hadir untuk sharing kalau pas ada kumpul-kumpul psoriasis itu.
beliau memang konsisten waktu itu diet gluten, alhamdulillah sempat membaik juga, lama banget remisinya. Wah. Jadi misalnya muncul 1-2 dengan oles saja sirna gitu maksudnya. Sirna. Pengobatannya sangat terkontrol ya dok ya. Betul. Nah ngomong-ngomong pengobatan, kan memang ada disebutkan ya dok ya bahwa psoriasis itu salah satu terapinya adalah dengan steroid. Nah ini ada pertanyaan dok, efek samping steroid yang panjang gimana dok? Karena rata-rata itu kalau misalnya pas saya datang gitu terkontrol, tapi kalau udah nggak pakai tiba-tiba merah lagi gitu. Itu gimana dok? Ada apa ya, efek samping jangka panjangnya memang seperti itu. Jadi kalau harus terus pakai itu atau gimana dokter? Silakan dok. Silakan dok. Mungkin dari dokter Triasari kemudian bisa dilanjutkan dokter Ahmad. Ya, jadi kadang memang itu dilema ya. Jadi kita butuh steroid, tapi di satu sisi memang pemakaiannya juga harus dibatasi. Jadi kalau misalnya kira-kira pemakaian 2 minggu sudah baik, ya sebaiknya memang dihentikan dulu. Jadi nanti kan kita selalu mengedukasi untuk selalu menggunakan pelembab seperti tadi yang sudah disampaikan. Itu untuk salah satu cara maintenance. Jadi memang ketika sudah mulai muncul efek samping, terus terang memang agak susah juga ya kita untuk meredakan. Jadi biasanya potensinya pun kita kadang bisa diturunkan seperti itu. Oh iya. Kita fleksibel ya, ketika ketebalan kulitnya, kemerahannya udah mulai berkurang, kita bisa turunkan potensinya. Atau memang dengan terapi-terapi, bukan rotasi itu maksudnya ganti, bukan jenis steroid gitu. Kan ada yang misalnya inhibitor gitu, maksudnya ada terapi oles yang bukan steroid, itu kita bisa ganti dulu gitu. Ya, jadi sobat sehat yang menderita psoriasis nggak usah khawatir, selalu konsultasikan kepada dokternya agar efek samping yang mungkin terjadi karena steroid bisa dikurangi gitu ya. Personal guide for skincare loh. Nah ini pelembab, tadi ngomongin pelembab, ada yang nanya kan nih pelembab yang baik untuk psoriasis. Kita nggak boleh endorse. Ada yang nanya merek coba ya. Japri. Nanti WA adminnya aja admin. Merek moisturizer sekarang banyak ya dok ya, moisturizer apa yang bagus ya dok ya? Ya yang penting lebih disarankan produk-produk yang mungkin hipoalergenik atau mungkin kita sering menyarankan yang pilihannya humectant ya. Jadi kayak kita contohnya urea. Ya hand body lotion lah. Hand body lotion yang di jadi kalau kita selalu menyarankan memang mungkin nggak usah yang terlalu wangi atau yang parfumnya sedikit ya. Seperti bisa itu. Sih dicari di apotek biasanya. Jadi apotek tidak hanya obat aja sih, paling pelembabnya jenisnya banyak. Paling gampang tuh nyari aja yang isinya urea gitu, yang pasien di rumah sakit UNS pasti udah familiar. Ya, atau bisa datang ke rumah sakit UNS. Nanti kita akan berikan pelembab. Karena pelembab untuk pasien psoriasis juga kita bisa dapat ya dong ya, alhamdulillah bisa. Pasien psoriasis yang berobat di UNS itu bisa mendapatkan pelembab untuk lesi-lesi kulitnya gitu. Jadi silahkan datang ke rumah sakit UNS. Itu pertanyaan banyak banget. Nah ini ada lagi dok, apakah VCO Virgin Coconut Oil bisa menyembuhkan? Kembali lagi kayaknya. Kembalinya ke pelembab itu. VCO itu adalah pelembab ya dok ya? Minyak kelapa. Ya, VCO adalah minyak kelapa yang memang bisa berfungsi sebagai pelembab, betul ya dok ya? Jadi kalau itu tadi kembali kalau memang kondisinya masih kemerahan, kalau hanya dengan VCO saja ya tentu saja kurang ya. Jadi ya bisa dijadikan sebagai terapi tambahan. Wah, Bu Alini hadir. Oke. Oh jadi mungkin VCO bisa dioleskan sebagai pelembab tapi bukan sebagai obat ya sobat sehat ya. Ingat dibedakan antara sebagai pelembab saja ataupun sebagai obat. Gimanapun minyak kelapa itu tidak bisa difungsikan atau tidak bisa menggantikan fungsi obat untuk psoriasis gitu. Adakah antioksidan seperti vitamin C? Apa antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, beta karoten memiliki antiinflamasi untuk mencegah peradangan. Nah, apakah penderita psoriasis boleh minum antioksidan ini? Mungkin dalam bentuk minum mungkin ya yang dimaksud konsumsi sehari-hari gitu ya.
Gimana dok? Apa, Wah, dokter pertanyaannya semakin banyak. Vouchernya ditambah boleh gak? Jadi sampai malam kan. Sampai malam. Kalau konsumsi vitamin Gimana, sih Dok? sah-sah aja. Jadi untuk selama sifatnya memang antioksidan. Ya. Nah, kadang-kadang kan ada memang vitamin itu tulisannya memang meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu tuh kadang-kadang yang seringkali kita tidak gunakan gitu. Ada kan memang gitu. Imunomodulator Jadi, ya. nah, sifatnya lebih ke imunomodulator, jangan imunostimulator gitu. Imunostimulator itu yang merangsang sistem imun ya dok ya. Meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu memang harus hati-hati. Ya. Kalau memang sifatnya imunomodulator, jadi apa ya, menyeimbangkan ya, itu sih boleh-boleh aja gitu. Nah, biasanya sih kita memang berikan yang antioksidan itu gitu, antioksidan gitu. Nanti untuk penggunaannya sih kadang-kadang kita yang atur ya. Jadi ada fase istirahatnya dulu gitu. Kalau minum vitamin tuh memang biasanya Nggak ada bisa fase istirahat, terus nanti dilanjutkan kembali. Nah, itu sebenarnya kita yang akan memberikan apa ya ke pasien itu, mengaturnya. Jadi gitu. sebaiknya dengan pengawasan juga ya. Pengawasan karena juga kalau vitamin ya tergantung di apa namanya, di metabolismenya kan, ada yang di liver, ada yang di ginjal gitu. Nah, tetap harus dengan pengawasan. Oh ya, satu itu kadang pencetusnya juga psoriasis juga bisa dari obat-obatan. Itu sering sekali. Jadi penderita hipertensi itu beta blokernya ya, itu kadang juga bisa memicu psoriasis. Jadi kita kadang ada pasien, dok saya jadi merah, terus kita tanya ternyata yang bersangkutan memang sedang konsumsi obat-obatan hipertensi misalnya, itu sering. Terus ada beberapa analgetik anti nyeri juga yang bisa memicu. Jadi memang harus hati-hati pada penderita psoriasis. Jikalau ada keluhan, sebaiknya sih dikonsultasikan dulu ya. Jadi jangan asal beli obat, takutnya nanti malah jadi pemicu untuk timbulnya psoriasis lagi. Oh iya, sobat sehat nggak boleh minum obat sembarangan berarti ya dok ya, termasuk vitamin-vitamin yang tadi disebutkan sebagai antioksidan juga tetap harus dikonsulkan karena kondisi psoriasis itu kan autoimun, jadi memang harus hati-hati sekali termasuk obatannya. Iya, pertanyaan berikutnya. Wow. Dan body ada kandungan apa? Enggak. Boleh dibaca mungkin dokter Sari? Kayaknya sih udah capek. Aduh, bahan skincare yang harus dihindari. Ya, parfum, hand body kan ada parfum. Nggak bisa pakai hand body. Kandungan apa boleh. Moga dokter aman. Jadi kalau untuk yang psoriasis pada prinsipnya ya kalau bisa yang hipoalergenik ya. Jadi jangan yang mencetuskan rasa-rasa gitu ya. Misalnya kadang-kadang ada yang hand body kita ngerasain gatel. Mungkin ada orang yang seperti itu. Jadi memang kita lebih sensitif terhadap si zat yang terkandung dalam hand body itu. Biasanya sih memang pewangi gitu. Jadi ya kalau bisa sih ya, nanti kan sebenarnya di kemasan juga bisa dibaca ya. Jadi kalau bisa yang alcohol free, terus fragrance free. Intinya jangan yang merangsang lah ya. Merangsang rasa gatal yang untuk kita akan cenderung menggaruk gitu. Ya sobat sehat, kalau misalnya kita disuruh menyebutkan macamnya seperti apa ya memang sulit karena bukan endorse ya. Tapi boleh datang kemari ketemu dengan dokter narasumber kami. Dokter Manda. Lupa saya dok. Dan nanti dibawa aja gitu mungkin produknya ingin dipakai gitu. Sehingga nanti kita bisa bantu. Sering kok kayak gitu. Personal guide. Dok, saya punya produk ini boleh nggak? Ya itu boleh. Oke. Apa harus Oke, dokter Amar boleh bacakan lebih jelas dok. Apa harus stop krim dokter kalau terkena apa nih maksudnya? Psoriasis. Apa perlu deterjen khusus? Balik lagi ya dok ya. Stop krim dokter nggak perlu sih sebenarnya. Lihat kondisi. Iya, lihat kondisi. Dokternya pasti akan men-stop kalau misalnya memang tidak boleh digunakan, akan menyarankan untuk diteruskan kalau memang kondisinya oke, memungkinkan gitu. Kalau secara deterjen khusus balik lagi ke personal. Iya. Jadi itu ada memang ada yang sensitif, ada yang enggak ya dok ya. Iya.
Ya sobat sehat, jadi jangan langsung stop cuci mencuci. Coba diteliti lagi gitu. Apakah memang betul deterjen itu yang bikin merah-merahnya tambah parah atau jangan-jangan bukan itu? Ya, jadi kembali ke pribadi masing-masing. Kadang memang deterjen bersifat iritan ya, kadang memang berisiko. Ya. Nah, ini ya pertanyaan terakhir nih. Apa penyintas psoriasis boleh berenang? Karena di renang itu ada air favorit gitu ya, Dok. Gimana nih, Dok? Kalau renang happy boleh ya? Boleh. Nggak masalah, banyak kok yang penderita psoriasis dia hobi berenang gitu, nggak masalah. Sebenarnya itu kembali lagi ke kadar sensitivitas kulitnya juga. Kalau memang dia aman sih nggak masalah, nggak akan memperparah kondisi psoriasisnya. Ya. Nanti biasanya pasien tahu kok gatel gitu. Pelembab, obat. Gitu. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Ibu hamil bisa terkena psoriasis kah? Bisa. Ya, bisa banget. Kadang malah jadi. Tapi nggak usah takut, nggak usah terus parno ya. Nanti aku nggak mau hamil ya kena. Ada memang beberapa yang dia penderita psoriasis ketika hamil itu lebih parah, gitu ada. Tapi bukan terus yang jadi takut untuk hamil gitu. Jadi justru kita bisa menyarankan kapan ya nih sebaiknya hamil kayak gitu ya. Kalau memang pas hamil kan kita juga ada yang menggait gitu. Jadi mendampingi untuk pengobatan pada ibu hamil. Gitu. Ya. Berarti itulah fungsi komunitas dan konsultasi ya, Dok ya. Dengan komunitas kita bisa berbagi, sharing informasi, dan dengan konsultasi kepada ahlinya kita jadi tahu yang mana yang harus kita pakai ataupun tidak gitu. Tapi juga jangan stres ya kalau di komunitas kan sharing tuh satunya curhat terus nanti kita stres sendiri ya enggak. Ambil nilai positif. Jadi berenang nggak apa-apa. Berenang oke. Hamil boleh. Boleh. Apakah pengobatan psoriasis seumur hidup? Gimana nih, Dok? Tidak. Jadi iya pas kambuh aja sih diobati. Kalau dia remisi dia baik-baik saja, dia bisa mengendalikan, alhamdulillah ya nggak usah tidak berubah. Ya tadi yang seperti sudah disampaikan ya, remisi adalah fase di mana kita tidak memerlukan obat sama sekali karena memang lagi tidur gitu sakit psoriasisnya. Jadi kalau dibilang seumur hidup ya enggak gitu, tapi memang harus selalu terkontrol. Yep. Oke, kayaknya waktunya sudah tambah mepet ya, Dok ya. Iya. Kalau diterusin lagi nggak selesai sampai malam. Mungkin ada resume dari Dokter Sari, kemudian dengan Dokter Amarili sebelum saya tutup IG Live 1 jam lebih dekat di Rumah Sakit UNS. Ya, untuk sobat sehat, terutama yang penderita psoriasis, intinya jangan pernah berkecil hati. Kita harus tetap semangat. Nggak apa-apa, psoriasis tuh bukan terus Anda menghalangi aktivitas itu, enggak ya. Ya memang jika flare jelas sangat mengaruhi kualitas hidup. Tapi yang penting Anda harus tetap semangat. Misalnya memang lagi kambuh ya tetap harus telaten menjalani pengobatan dulu sambil tetap berusaha mengontrol faktor-faktor yang mungkin bisa mencetuskan atau memperparah psoriasis. Begitu dari saya. Baik. Dokter Ama. Boleh dengan Dokter Ama? Ya, sobat sehat sekalian, kalau misalnya memang Anda menderita psoriasis, yang penting lifestyle modification ya. Jadi untuk ketahui faktor pencetus, kemudian dari makanan juga ketahui faktor makanan yang bisa memperparah gitu. Jadi lifestyle diperbaiki, stress management, jadi menyeimbangkan stres gitu dengan cara apa? Olahraga, terus kemudian positive thinking gitu ya. Nah, itu juga kadang-kadang gampang mengucapkannya gitu, tapi susah untuk menjalaninya gitu. Nah itu pasti akan bisa menjalani hidup dengan normal, bebas obat, terus bebas lesi psoriasis, dan kulit tetap bisa menjadi bersih seperti sedia kala. Tetap perawatan kulitnya dan bisa pakai skincare. Wajib. Oke, baik Dok, saya simpulkan dari IG Live 1 jam lebih dekat mengenal dengan psoriasis bahwa pada prinsipnya psoriasis adalah kondisi penyakit kulit yang harus kita obati dengan betul dan secara menyeluruh. Harapannya bahwa penderita psoriasis bisa memiliki kualitas hidup yang optimal dan bisa menjalani hidup dengan maksimal. Sesuai dengan tema psoriasis dunia hari ini, tahun ini yaitu United.
Jadi mari kita sama-sama penderita, kemudian keluarga penderita, teman penderita, dan caretaker, stakeholder bersama-sama bersatu memperjuangkan awareness ataupun awareness kita atau kesadaran kita mengenai psoriasis ini sendiri. Harapannya agar kita semua bisa memiliki kualitas hidup yang baik dan memberi hidup lebih bermakna lagi di sini. Sekian IG Live Rumah Sakit UNS 1 jam lebih dekat mengenai psoriasis. Kita akan berjumpa lagi di IG Live Rumah Sakit UNS berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih atas kehadiran dua narasumber kami. Semoga bermanfaat. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.